Sejak kecil kita diajarkan bahwa pertemanan adalah segalanya. Di sekolah, anak yang duduk sendiri sering dianggap kasihan. Tanpa kita sadari, kita tumbuh dalam tekanan yang sangat halus tapi kuat. Bahwa menjadi bagian dari lingkaran adalah kewajiban sosial. Bahwa sendiri adalah tanda kegagalan atau paling tidak sesuatu yang perlu diperbaiki. Padahal kenyataannya, tidak semua orang cocok berada di keramaian. Tidak semua orang merasa hidupnya lebih baik dengan banyak orang di sekitarnya. Dan tidak semua pertemanan itu benar-benar sehat. Banyak orang berteman karena takut sendiri, bukan karena benar-benar cocok. Bertahan dalam hubungan yang kosong hanya demi status sosial. Tertawa dalam grup, tapi pulang dengan rasa hampa. Tekanan sosial itu tidak selalu terlihat. Ia bekerja lewat budaya, lewat obrolan ringan yang membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, lewat algoritma media sosial yang memperlihatkan kebahagiaan kelompok, tapi tidak pernah memperlihatkan kesepiannya. Itu sebabnya banyak orang merasa gagal padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya karena mereka berbeda, lebih senang menyendiri, lebih suka berpikir, lebih damai dalam diam. Stoikisme memberi kita sudut pandang yang melegakan. Kata Marcus Aurelius, tidak ada yang bisa membuatmu merasa inferior tanpa izinmu. Dan kamu tidak harus memberi izin itu pada budaya yang memaksamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu tidak harus menjadi si ramai, tidak harus menjadi si populer, tidak harus punya geng, tidak harus punya banyak nama untuk disebutkan saat ditanya. Siapa aja temanmu? Yang kamu butuhkan adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Apakah kamu baik-baik saja dengan jalan yang sunyi ini? Apakah kamu bisa berdiri tenang meski tak ada suara lain selain milikmu sendiri? Kalau jawabannya ya, maka kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi sosial. Kita hidup untuk menemukan kedamaian yang sejati, dan seringkali kedamaian itu tidak ditemukan di tengah keramaian, tapi dalam ruang sunyi yang kita peluk dengan sadar. Seringkali, kita lupa bahwa banyak orang bijak di masa lalu juga mengalami kesendirian. Bahkan beberapa dari mereka menuliskan kebijaksanaan terbesarnya justru dalam pengasingan, dalam sunyi, dalam keterpisahan dari dunia yang ramai. Salah satunya adalah Seneca. Dalam suratnya kepada Lucilius, ia menulis, "Jika kamu berteman dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah benar-benar kesepian." Ini bukan sekadar kutipan indah. Ini adalah ajakan untuk berhenti mencari pelarian keluar dan mulai membangun hubungan yang dalam ke dalam. Karena orang yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri akan terus merasa hampa bahkan ketika dikelilingi banyak orang. Epictetus, seorang Buddha yang kemudian menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Orang bodoh mencari kebahagiaan di luar dirinya. Orang bijak menumbuhkannya dari dalam." Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Bahwa kesendirian bukanlah musibah. Ia adalah lahan subur bagi kebijaksanaan. Tempat kita belajar berdiri tanpa bergantung, berjalan tanpa dituntun, dan tenang meski tak ada suara selain suara hati. Marcus Aurelius juga menuliskan hal serupa dalam Meditations. Tenangkanlah pikiranmu, biarkan dunia luar menjadi seperti apa adanya. Dunia batinmu itu yang harus kamu jaga. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk hadir, tidak bisa meminta mereka untuk tetap tinggal, bahkan tidak bisa menjamin mereka benar-benar peduli. Tapi dunia batin, pikiran, persepsi, sikap, dan cara kita menanggapi dunia itu sepenuhnya milik kita, dan disitulah kekuatan sejati manusia berada. Jika kamu merasa sendiri hari ini, mungkin kamu sedang diberi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal satu-satunya orang yang akan bersamamu seumur hidup, dirimu sendiri. Kesempatan untuk membangun kebijaksanaan. Kesempatan untuk menata ulang harapan agar tidak lagi menggantung pada dunia yang berubah-ubah. Kesempatan untuk menciptakan ketenangan, bukan mencarinya. Karena seperti kata Epictetus, kebebasan adalah milik orang yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Dan seperti kata Seneca, orang yang paling kuat adalah yang cukup dengan dirinya sendiri. Dan kalau kamu bisa berjalan dengan tenang hari ini, walau tidak ada teman di sisi, maka kamu bukan lemah. Kamu bukan gagal. Kamu sedang tumbuh menjadi orang yang tak bisa dijatuhkan dunia. Mungkin kamu merasa sendiri, terperangkap dalam kesepian yang tak kunjung pergi. Namun ada satu hal yang perlu kamu tahu, kesepian bukanlah musuh yang harus ditaklukkan. Ia adalah teman yang bisa mengajarkanmu banyak hal tentang diri, tentang hidup, dan tentang damaian dan batin. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menanggapi segala hal termasuk kesepian dengan kebijaksanaan dan ketenangan.
Dan itu dimulai dari praktik kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Berikut adalah beberapa latihan stoik harian yang bisa membantu mengubah cara pandang kita terhadap kesepian dan hidup itu sendiri. 1. Refleksi pagi. Tentukan tujuan sehari-hari. Setiap pagi, sebelum memulai hari, luangkan waktu beberapa menit untuk merenung. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apa yang ingin aku capai hari ini? Apa sikap yang ingin aku bawa sepanjang hari? Marcus Aurelius dalam Meditations sering menulis tentang pentingnya menetapkan tujuan setiap hari dan berfokus pada apa yang bisa kita kontrol. Jangan terganggu oleh hal-hal di luar kendalimu. Fokuslah pada yang bisa kamu ubah hari ini. Ini adalah latihan untuk menetapkan niat dan menentukan kontrol yang kamu miliki atas tindakanmu. Mungkin teman-temanmu tidak ada, tapi kamu masih punya kekuatan untuk memilih sikapmu hari ini. Apakah kamu ingin menjalani hari dengan kebijaksanaan dan ketenangan, ataukah kamu ingin terperangkap dalam kecemasan dan perasaan tidak berguna? 2. Latihan memento mori, mengingat kematian. Meskipun terdengar berat, latihan stoik ini justru mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu yang kita punya, termasuk waktu yang kita habiskan dalam kesendirian. Memento mori artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Latihan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara dan karena itu setiap momen berharga, termasuk momen ketika kamu merasa sendiri. Bayangkan sejenak, apa yang akan kamu lakukan jika hidupmu hanya tersisa beberapa bulan lagi? Apa yang akan kamu sesali jika kamu tidak memanfaatkan waktu dengan bijaksana? Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu waktu yang kamu habiskan dalam kesendirian itu justru adalah kesempatan untuk menemukan makna hidup? Epictetus berkata, ingatlah bahwa apa yang kita miliki hari ini bisa saja hilang besok. Hargai setiap saat. Dengan mengingat kematian, kita belajar untuk mengurangi kecemasan akan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk perasaan kesepian. Sebaliknya, kita belajar untuk menghargai kehadiran diri sendiri karena waktu kita terbatas. 3. Latihan journaling, menulis refleksi diri. Salah satu latihan stoik yang paling efektif adalah menulis. Menulis apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pelajari, dan apa yang bisa kamu perbaiki dalam diri sendiri. Menulis adalah cara untuk berbicara dengan diri sendiri, untuk memahami perasaan dan mengambil jarak dari kebingungannya. Cobalah menulis beberapa kalimat setiap malam sebelum tidur tentang apa yang terjadi dalam seharian, atau hal-hal yang kamu syukuri meskipun dalam kesendirian. Lihatlah apa yang kamu tulis. Apakah kamu menyadari bahwa kesepianmu bukanlah suatu beban? Bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kamu syukuri dalam kesendirian? Seneca pernah berkata, jangan menunggu kesendirian sebagai kutukan. Itu adalah kesempatan untuk berkomunikasi dengan dirimu sendiri. 4. Latihan visualisasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, bahkan yang paling buruk sekalipun. Salah satu cara untuk melatih ini adalah melalui visualisasi. Cobalah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar merasa terasing dari semua orang. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu rasakan dalam situasi seperti itu? Pahami bahwa kesendirian itu tidak akan membuatmu rapuh. Itu justru bisa menjadi tempat untuk menemukan kekuatan yang tak terbatas di dalam diri. Epictetus mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dengan pikiran. Apapun yang datang, aku siap menghadapinya. Aku tidak tergantung pada orang lain untuk merasa utuh. 5. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Setiap kali kamu merasa cemas atau kesepian, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa aku kontrol saat ini? Apa yang ada dalam kendaliku? Mungkin kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk datang, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons kesendirianmu. Mungkin kamu tidak bisa memaksa dunia untuk berhenti berisik, tapi kamu bisa memilih untuk membawa kedamaian dalam hatimu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, dan itulah kebebasan sejati. Dengan menerapkan latihan-latihan ini, kamu bisa melatih dirimu untuk menemukan kedamaian meski sendirian. Kesepian bukanlah musuh, justru ia adalah pelatih yang bisa mengajarkanmu banyak hal tentang keteguhan hati dan kedamaian batin. Kesepian kadang terasa menekan, bukan? Tapi, apa yang jika kita melihatnya dari perspektif yang berbeda? Apa yang jika kesepian bukanlah musuh yang harus kita lawan, melainkan teman yang memberikan kesempatan untuk tumbuh? Apa yang jika kita tidak lagi merasa takut dengan ruang kosong di sekitar kita, karena kita tahu bahwa ruang itu bisa dipenuhi dengan kedamaian batin, kebijaksanaan,
dan kekuatan dari dalam. Kita semua, entah kita sadar atau tidak, mendapatkan pesan yang sama dari para filsuf besar Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak teman atau hidup di tengah keramaian atau membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari penguasaan diri sendiri, dari kedamaian batin yang kita ciptakan di dalam, dari kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi segala hal yang datang. Epictetus pernah berkata, kebebasan bukanlah milik orang yang bebas dari masalah dunia luar, tetapi milik orang yang tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Dan kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu tidak perlu teman untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu status sosial untuk merasa dihargai. Kamu tidak perlu keramaian untuk merasa hidup. Jika kita bisa berdamai dengan kesendirian, jika kita bisa berhenti mencari pelarian dari diri kita sendiri, maka kita akan menemukan kedamaian yang lebih dalam, yang tidak tergantung pada keadaan luar. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita dengan kata-katanya, keadaan luar tidak dapat merusakmu, hanya pendapatmu tentangnya yang bisa melakukannya. Artinya perasaan kesepian yang kita alami bukanlah suatu kekurangan, bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Itu adalah perasaan yang bisa kita hadapi dengan cara yang lebih bijak. Kesepian adalah cermin yang mengajarkan kita tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai meskipun tidak ada orang di sisi kita. Seneca dalam salah satu suratnya berkata, orang yang tidak takut akan kesendirian adalah orang yang benar-benar bebas. Kebebasan itu tidak datang dari adanya banyak orang di sekitar kita. Ia datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri, untuk merasa cukup dengan diri kita sendiri, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam ketenangan batin. Jadi, jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, kesendirian bukanlah kutukan. Ia adalah ladang yang bisa kamu olah dengan bijaksana, tempat kamu menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan biarkan dunia luar memberi definisi tentang siapa dirimu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menentukan jalanmu, yang bisa memilih apa yang kamu rasakan, dan yang bisa menemukan kedamaian, terutama di saat-saat yang sepi. Karena dalam kesepian, kita seringkali menemukan diri kita yang paling sejati.